perkenalkan nama saya Rugun Elis Doktivia Pakpahan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 32131111042. Adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu terlebih dahulu di sini saya mengubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Lalu di sini saya juga mengubah ukuran hurufnya menjadi 12. Lalu warna teksnya menjadi hitam. Dan juga saya mengubah menjadi rata kanan kiri. Serta mengubah spasinya menjadi 1,5. Nah, selanjutnya pada bagian paragraf ini kita mengklik di bagian panah ini. Nah, pada bagian ini, di bagian spacing khususnya, kita pada bagian spacing ini, before dan afternya ini harus nol PT. Maka di sini kita hanya mengubah di bagian afternya saja menjadi nol PT. Jika sudah, kita hanya tinggal mengklik OK. Selanjutnya kita mengklik pada tab Page Layout. Nah, pada menu tab Page Layout ini kita mengklik di bagian margin. Selanjutnya kita mengklik Custom Margin. Maka akan muncullah tampilan page setup. Nah, pada bagian ini, di bagian orientation, kita mengklik pada portrait. Lalu di bagian margins ini, kita mengubah top dan left-nya itu menjadi 4 cm. Sedangkan bottom dan right-nya itu kita ubah menjadi 3 cm. Nah, selanjutnya kita mengklik pada paper. Pada bagian paper size ini, kita klik, lalu kita ubah menjadi kertas A4. Nah, selanjutnya kita mengklik OK. Jadi, seperti itulah pengaturan page layout pada Microsoft Word. Pengaturan halaman, judul, serta subjudul yang baik. Nah, adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu terlebih dahulu sebagai contoh kita membuat cover. Biasanya susunannya seperti ini. Nah, seperti inilah format cover yang biasanya digunakan. Selanjutnya, di sini kita menuju ke halaman baru untuk membuat judul besar ataupun subjudul. Nah, di mana jika kita menuju ke halaman baru, biasakan kita tidak dengan mengklik enter. Melainkan di sini kita memanfaatkan atau menggunakan fitur breaks dan new page, di mana kita menggunakannya itu dengan cara yaitu kita mengklik pada tab Page Layout, lalu kita mengklik pada menu break. Nah, lalu pada selection breaks ini kita mengklik next page. Nah, jadi maka kita sudah berada di halaman yang baru ini, di mana cara ini itu berfungsi untuk dapat mengatur gaya layout halaman selanjutnya yang berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya sekarang kita membuat judul baru di halaman baru dengan menggunakan fitur heading. Jadi biasanya itu setiap karya ilmiah ada judul besar, subjudul, dan sub-subjudul. Jadi di sini pertama sekali saya akan membuat judul besar. Nah, biasanya itu judul besar itu seperti daftar pustaka, kata pengantar, bab 1, dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya akan membuat judul besarnya itu, contohnya itu yaitu kata pengantar. Dimana pada judul besar ini kita men-settingnya menjadi heading 1. Nah, kita blok, lalu kita klik heading 1. Selanjutnya di sini kita hanya tinggal memperbaiki jenis hurufnya, ukurannya, kita dapat memperkecil dan juga memperbesar. Lalu kita mengubah warna teksnya menjadi hitam dan kita ubah
menjadi rata tengah, serta spasinya juga kita ubah menjadi 1,5. Nah, maka seperti inilah pengaturan pada judul besar. Selanjutnya di sini saya akan membuat subjudul. Nah, di sini saya menuju halaman selanjutnya. Nah, sebelum membuat subjudul, terlebih dahulu di sini saya membuat judul besarnya. Contohnya itu, saya membuat judul besarnya bab 1 pendahuluan. Nah, pada judul besarnya ini tidak lupa saya menyertakan heading. Nah, selanjutnya di sini saya hanya tinggal membuat subjudulnya, seperti contohnya itu latar belakang. Nah, kita blok pada latar belakang. Di mana subjudul ini kita menggunakan heading 2, dan begitu seterusnya untuk subjudul lainnya kita dapat menggunakan heading 3. Kita klik pada heading 2, lalu kita hanya tinggal memperbaikinya. Jenis huruf, ukuran teks, warna, kita ubah menjadi rata kanan kiri, dan juga spasinya. Nah, maka subjudulnya sudah selesai kita buat. Di mana pengaturan judul menjadi heading ini berfungsi untuk dapat membuat daftar isi secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk judul halaman lainnya dan subjudul lainnya silahkan Anda setting seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Adapun cara yang kita gunakan untuk membuat daftar isi otomatis yaitu terlebih dahulu di sini kita sudah menyiapkan makalah yang akan kita buat daftar isinya. Nah, selanjutnya terlebih dahulu pada bagian judul dan subjudul pada makalah tersebut sudah disetting menggunakan heading, di mana nantinya akan mempermudah dalam membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kita bisa blok pada bagian judul sudah di heading 1 dan pada bagian subjudul sudah di heading 2. Jadi peraturannya setiap judul besar di setting menjadi heading 1 dan subjudul di setting menjadi heading 2. Seperti itu untuk judul dan subjudul lainnya. Nah, bagaimana cara agar kita mengetahui apakah judul besar dan subjudul sudah di setting menggunakan heading? Yaitu kita mengklik pada menu view, lalu kita klik pada navigation pane. Maka akan muncullah tampilan navigation. Nah, pada tampilan ini kita dapat mengetahui judul serta subjudul yang sudah disetting menggunakan heading. Nah, seperti jika kita klik, maka seperti latar belakang ini sudah di heading. Seperti itulah untuk judul serta subjudul lainnya. Selanjutnya di sini kita membuat daftar isi otomatis, yaitu dengan cara kita mengklik pada daftar isi, lalu kita mengklik pada tab reference. Nah, pada bagian pojok kiri kita mengklik table of contents. Lalu di sini kita klik insert table of contents. Nah, pada tampilan yang muncul ini, kita hanya tinggal mengklik OK. Nah, maka akan muncullah tampilan daftar isi secara otomatis. Selanjutnya di sini kita bisa memperbaiki sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, contohnya di sini kita dapat mempertebal judul besarnya. Kita dapat mempertebal sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini sudah dipertebal secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memperbaikinya itu apabila kita ingin bab 1 dan pendahuluan itu menyatu. Di sini kita hanya tinggal memblok pada titik-titik, kita hapus, spasi, lalu delete. Maka bab 1 menyatu dengan pendahuluan. Seperti itulah untuk bab selanjutnya. Seperti inilah kira-kira cara membuat daftar isi secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu terlebih dahulu di sini kita membuka aplikasi plagiarisme checker X yang telah kita install sebelumnya. Nah, untuk membuka aplikasi tersebut, pastikan laptop ataupun komputer yang kita gunakan sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, setelah kita membuka, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Di sini kita hanya tinggal mengklik continue. Kita perbesar. Nah, sebelum itu
akan muncul permintaan alamat email di mana kita mengisi dengan alamat email yang kita miliki. Nah, di sini terlebih dahulu saya sudah masuk menggunakan email. Nah, selanjutnya pada tampilan plagiarisme checker X ini terdapat 4 buah menu, yaitu online plagiarisme, side by side compression, bulk search, dan option. Nah, jika kita ingin mengecek tingkat plagiarisme suatu file atau dokumen, di sini kita mengklik pada menu online plagiarisme. Nah, pada choose method ini kita memilih large content karena kita akan mengecek suatu file ataupun dokumen di mana dia memiliki kata dan kalimat yang panjang. Sedangkan pada paragraf ini kita hanya memasukkan paragraf, dan pada blog or web page URL ini kita memasukkan blog. Nah, selanjutnya di sini kita mengklik pada load dokumen untuk memasukkan file atau dokumen yang akan kita cek tingkat plagiarismenya. Kita klik, lalu kita pilih file ataupun dokumen yang akan kita cek tingkat plagiarismenya. Di sini saya memilih file rekayasa ide. Nah, lalu kita klik open. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai file yang kita pilih tadi muncul pada tampilan layar plagiarisme ini. Nah, jika sudah muncul file yang tadi kita pilih, di sini kita hanya tinggal mengklik analyze. Kita klik, lalu kita tunggu proses cek. Kita klik OK. Kita tunggu. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ya, dalam proses mengeceknya ini, pastikan jaringan internet yang lancar dan hindari kegiatan browsing terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncullah berapa persen plagiarisme file yang tadi kita unggah. Nah, maka akan ditampilkan dalam bentuk grafik lingkaran. Bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Di sini juga kita bisa dapat mengecek di result. Nah, kita dapat melihat berapa persen plagiarisme file yang kita upload tadi. Nah, jika dia berwarna merah, maka tingkat plagiarismenya itu tinggi. Kalau dia berwarna hijau, maka tingkat plagiarismenya itu sedang. Sedangkan kalau dia berwarna biru, maka tingkat plagiarismenya itu rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menyimpan hasil dari scan plagiarisme yang kita buat tadi, maka di sini kita hanya tinggal mengklik pada icon save yang terdapat di kanan atas. Di sini kita hanya tinggal mengklik save, maka akan tersave secara otomatis file scan plagiarisme yang kita buat. Seperti itu. Demikian tutorial penggunaan plagiarisme checker X yang saya sampaikan. Terima kasih.